Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ratna Anjani, Prodi Psikologi Islam, semester 5 kelas A. Akan memaparkan rangkuman saya mengenai ide pemikiran Jamaluddin Al-Afghani untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PMDI atau Pemikiran Modern dalam Islam. Yang pertama yaitu ada biografi Jamaluddin Al-Afghani. Jadi Jamaluddin Al-Afghani nama lengkapnya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bin Safdar. Lahir di Asadabad dekat Konar di daerah Kabul, Afghanistan tahun 1839 Masehi. Namun ada juga yang mengatakan ia lahir di Asadabad dekat Hamadan di Persia. Ditinjau dari silsilahnya, Al-Afghani ini berasal dari keturunan bangsa Arab karena nenek moyangnya berasal dari seorang perawi hadis yang mansur, yaitu At-Tirmidzi, dan masih ada hubungan nasab bersambung sampai pada Husain bin Ali Abi Thalib, sehingga Al-Afghani masih keturunan Rasulullah. Dari sinilah ia dipanggil nama depannya dengan Sayyid. Pada tahun 1964 Masehi, dia menjadi penasihat Sir Ali Khan, dan beberapa tahun kemudian ia diangkat menjadi Perdana Menteri yang pada waktu itu Inggris mulai mencampuri soal politik Afghanistan. Jamaluddin Al-Afghani memimpin perjuangan pada akhir abad ke-19 sebagai perlawanan terhadap imperialisme barat, khususnya di Mesir. Penjajahan terhadap Mesir mulai tampak sejak dimulainya terusan Suez, kemudian pada saat peresmian masa Khedive Ismail. Kedua penjajahan terbuka lebar-lebar pada saat pendudukan Inggris pada tahun 1882. Dan pada tahun 1897 Masehi, akhirnya Jamaluddin Al-Afghani meninggal dunia karena menderita penyakit kanker pada salah satu tulang rahimnya. Yang selanjutnya ada ide pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini berjuang melawan imperialisme barat, ingin mengubah keadaan umat Islam yang lemah menjadi kuat, agar mereka dapat menghadapi permusuhan barat dengan persiapan yang teratur dan kuat. Ia mengkritik kekuasaan Astanah Shah Iran dan Khedive Mesir sebab mereka tidak memberikan kebebasan mengeluarkan pendapat. Ia menyerukan agar umat Islam bersatu dengan non-muslim dalam negara Islam tanpa diskriminasi, menghentikan pertikaian kelompok Syiah dan Sunni, karena pemerintahan yang absolut dan penjajahan bangsa asing masih hidup subur di dunia Islam. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ia membentuk Pan-Islamisme. Pan-Islamisme ini bertujuan untuk melepaskan cengkeraman bangsa Barat. Kemajuan umat Islam tidak akan berhasil bila perpecahan terjadi pada umat Islam. Oleh karena itu, ia mengajak umat Islam satu untuk kembali kepada Al-Quran, menghilangkan fanatisme mazhab, menghilangkan taklid golongan. Yang kedua yaitu mengadakan ijtihad terhadap Al-Quran. Yang ketiga yaitu menyesuaikan Al-Quran dengan kondisi kehidupan umat. Yang keempat yaitu menghilangkan khurafat dan bid'ah. Yang kelima mengambil peradaban, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan barat yang positif sesuai dengan ajaran agama Islam, serta menciptakan satu pemerintahan Islam yang berhubungan satu sama lain. Pergerakan Jamaluddin Al-Afghani ini diwarnai dengan warna politik, yaitu politik otokratis yang dianut oleh negara-negara Islam. Ia lebih banyak bergerak menentang musuh untuk mencapai kemerdekaan politik negara-negara timur Islam. Ia merupakan seorang pembaharu yang memiliki pandangan yang mendalam tentang sejarah hidup dan pemikiran Islam. Bahkan pakar
para pakar menyatakan jika ia memusatkan kekuatan intelektualnya demi agama Islam, ia akan membuahkan hasil, yakni Islam saat sekarang menjadi kuat. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang tak kenal lelah dalam melakukan perbaikan umat Islam. Bahkan ia telah mengingatkan pada negara-negara Islam mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh intervensi Barat. Untuk mengantisipasi bahaya tersebut, ia membentuk pan-Islamismenya guna membangkitkan rasa solidaritas atau ukhuwah Islamiyah seluruh dunia. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.